Akhirnya bingung main apa. Akhirnya piano bunyi. Aduh, ada cara gampang nih sebenarnya keluar dari masalah ini. Misalnya lu ngilang atau lu mengakhiri hidup atau sempat kepikiran dua-duanya bahkan. Memang di awal aja, di awal. Jadi ganti-ganti mulu. Kan di berapa bulan. Gue udah sobat. Gila ya udah bangkrut playboy gitu kayak gila deh. Oke, kita kedatangan Kevin aja Halo. di rumah kita. Tapi Halo. jangan harap kita bakal ngobrol sama mereka di basa-basi. Mau ngapain emang? Yes. Karena saya ngundang Kevin Aprilio dan istrinya ke sini sebenarnya untuk Apa? bunyiin piano di rumah kita. Kita punya piano udah hampir 3 tahun, nggak pernah ada suaranya di rumah. Karena nggak ada yang bisa main. Mumpung ada Kevin, pengen lihat tuh Kevin mainin. Iya, Padahal bener, penyanyi bener. nih ya. Penyanyi. Lu mungkin jadi orang pertama yang menyentuh piano ini, bro. iya, masa sih? bener. Kita biasanya di sini cuma foto-foto doang. Iya. Wah, ini Kevin Coba. Aprilio yang akan memainkan pertama kali. Siap, aku main 10 detik aja Apa ya. aja lah, apa aja lah. Bingung juga main apa nih. Beda rasanya. Biasanya Ih, merinding, Bu. akhirnya Bingung main apa. akhirnya piano bunyi. Akhirnya bunyi. Masih bagus loh, masih Nanti bagus. kamu begitu, aku fotonya di pangku kamu. Iya kenapa kita suka begitu ya? Nggak tahu ya. Tapi nggak, menurut kakak itu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa dong suami istri. Soalnya sih kalau aku perhatiin dari komen, ya dari 100% adalah 1-2% yang agak nyinyir. Tapi 95-8% itu nggak mah yang apa-apa kagak loh. punya Udah pasangan. lah. Iya, Yang sebenarnya nyinyir. lucu kan? Mungkin mereka yang nyinyir punya pasangan tapi nggak pernah digituin sama pasangannya. Ibu, kamu belajar dong, Bu. Iya iya, langsung seksi banget ya. Iya. Biasanya anak gue main ini cuman update. Jadul, ya bener. Bagus Akhirnya banget. ada Kevin bisa mainin. Pernah dibikin lagu? Ada satu lagu judulnya Terkunci Untukmu. Aduh. Aku bikin, nanti di search aja tuh. Oke. Setelah piano ini bunyi, saatnya kita ngobrol-ngobrol sama pasangan yang luar biasa yang baru menikah di masa pandemi ini. Let's go ke basa-basi. Selamat datang di basa-basi dan Halo. ada Kevin dan juga ada Vici. Halo. Oh, bunga pengantin. Benar. Harum. Kita sih ikut happy karena mereka baru saja melangsungkan pernikahan di Iya. tengah COVID-19 yang gak kelar-kelar Aduh, ini. iya bro. Dan di satu sisi juga rumah kita akhirnya terdengarlah suara piano yang Iya. dari Kevin mainkan. Belajar sama Kevin. Aduh, udah kaku ini. Aku belajar trading aja sama Asik. Kevin. Ini udah keren nih mereka. Lebih bahaya tuh kayaknya tuh. Kevin, gimana ceritanya sih? Iya. Orang katanya kemarin bangkrut tapi punya Ferrari, gimana cara belinya sih? Gua yang nabung dari dulu gak kebeli-kebeli. Bisa aja. Rupanya nih bisa beli 10 Ferrari kali. Lebih. Amin. Gimana? Tapi gimana marriage life-nya gimana? Ya meskipun hitungannya baru Sebulan ya. sebulan. Baru Iya. sebulan gimana? Bener-bener pas sebulan. Masih hangat banget nih. Jadi kita emang yang bangkrutnya dulu ya. Ya boleh. Kita kupas yang Penasaran bangkrut. tuh. Jadi yang waktu bangkrut tuh sebenarnya emang dulu tuh aku mungkin terlalu greedy kali ya. Jadi gue tuh dulu sempat trading, tapi gue gak nyalain bisnis forex-nya. Hmm. Cuman memang cara gue Caranya. menjalankan bisnisnya salah. Betul. Jadi dulu tuh gue ibaratnya ada percaya ke satu orang yang di mata gue tuh dia god banget untuk trading gitu. Oke. Jadi dia kayaknya flawless banget, nggak Heeh. salah gitu. Nah habis itu gue coba titipin di dia kasih profit konsisten sampai setahun tuh no problem. Nah, habis itu gue punya kepikiran gimana kalau gue istilahnya jadi marketingnya dia gitu Iya, loh. oke. Jadi gue Oke. ngasih dana ke dia, gue dapet selisih gitu. Oke. Tapi yang terjadi malah banyak yang masuk, akhirnya dia intinya dia loss lah, duitnya loss, dia akhirnya sampai ke penjara segala macam. Nah klien-klien yang gue bawa ini kan taunya gue gitu. Iya, pertanggung jawabannya Iya, dulu. iya. Dan salahnya gue juga dulu, gue tuh nggak yang sebenarnya harusnya di dunia trading kan orang tuh harusnya diedukasi supaya tahu resiko gitu. Iya. Jadi kalaupun ada loss ya udah ngerti gitu. Iya. Nah ini dulu gue enggak. enggak, jadi aku bikin kayak surat pernyataan kayak ya kalau ada apa-apa ya duitnya dibalikin. Iya. Dan aku balikin harus Oke, semua itu. Gitu. oke. Jadi Karena lu bayangan lu, kemarin gue setahun Udah profit aman. mulu nih gitu. Iya, Oke. terlalu pede. Jadi salah sendiri sih sebenarnya. Cuman dari situ jadinya itu sampai ke titik jumlah duit yang
jujur gue sendiri nggak punya uang segitu sih. Waktu Sangat itu. nggak punya segitu. Tiba-tiba harus balikin 17M. Makanya kan sebenarnya sempat 3-4 tahun tuh aku kan sempat yang dulu kan Viera fokus banget tiba-tiba Iya. agak hilang. Hilang. Benar. Maksudnya ada tapi paling over-over aja nggak yang bikin gebrakan atau apa. Iya. Gara-gara itu. Karena fokus Pas itu. ngebalikin duit buat itu. Oh. Maksudnya gini, kalau di entertainment I don't know ya, kan penghasilan bisa beda-beda ya, host Iya, sama iya, benar, musisi benar. atau apa. Tapi kalau anak band itu ya maksudnya apalagi band remaja ketakar lah penghasilannya Iya. nggak ya nggak Iya, susah iya. untuk MM-an tuh susah banget gitu loh. Oke. Nah, abis itu ya udah jadi aku harus adaptasi cari pekerjaan lain yang bisa dapat duit segitu gitu. Untuk ngebalikin. Ngebalikin. Which is susah banget karena modalnya kan hampir nggak punya nih karena Iya. harus saat itu kan mungkin udah sempat punya ini punya itu jual semua juga. Jual semua buat bayar-bayarin. Bayar akhirnya tinggal sama orang tua lagi gitu. Oh, balik Ada lagi momen ke rumah kayak mama. gitu. Terus reaksi mereka saat itu gimana? Wah, ya stres banget. Cuman mereka ya terus mungkin berusaha tegar kali ya depan aku kayak nggak boleh, mereka harus tetap strong kan. Mereka juga ya sedikit bantu sih. Cuman kan tetap jumlahnya buat Gede keluarga kami banget. sih banyak Gede sekali sih. banget. Betul. Itu bukan duit gampang buat kita gitu. Nah ya udah akhirnya mereka sih semangatin aku terus sampai akhirnya aku ya menemukan Vici juga di tengah-tengah itu. Sebenarnya dia pas yang paling menarik dari kisah dia sih sebenarnya dia tuh tahu aku lagi Susah. Jadi pas first date aku nggak ngomong ya. Oke. Jadi first date Iya, bagus-bagus aja. Iya. Terus date kedua rumahnya dijual nih Beb, nggak apa-apa ya ini karena mau ini. Terus Iya. date ketiga mobilnya Mobil. dijual. Ya. Oke. Jadi Lu waktu itu udah punya Ferrari merah kan? Punya iya. Nah, Kan aku bawa itu ke yang dijual. Inbox lo kan. Itu dijual. Waktu ngedate itu dibawa. Nggak ada, udah hilang. Jadi awal-awalnya gak dikasih tahu dulu ya. Iya. Nah, kalau aku mau balik ke yang tadi tuh, waktu ketika klien itu banyak yang pada kena kasus, ya maksudnya kamu harus ganti rugi, mereka ada yang ini nggak, misalnya gini, wah ini kan anaknya orang terkenal nih, dia juga penyanyi terkenal segala macam, musik terkenal. Kalau lo nggak bayar, gue bakal up nih. Pernah nggak ada ancaman-ancaman kayak gitu? Ada ya, ada 2 orang, 3 orang yang agak rese ada. Hmm. Cuman itu di situ tuh jadi pembelajaran. Situ klienku ada sekitar 13 orang. Oh my god, banyak banget Banyak lagi. sih. Dan ya variatif ya, ada yang naruhnya 100 juta, ada yang naruhnya 8 miliar sendiri, ada yang naruhnya 1 miliar. Nah itu tapi mereka aku samperin satu-satu dan aku itu ngelobinya susah sih karena dari 13 tuh ada yang baik banget, ada yang pengertian, ada yang emang emak-emak yang nggak mau tahu. Nggak mau tahu, balikin cepet gitu. Polisi gitu. Bukan polisi, Zaman sekarang gitu ya, kenapa orang kalau ini lapornya ke Gue viralin gitu. Baru tahu lagi nih. Oke, terus ya aku sebenarnya takut juga kan karena ya aku tetap tenang-tenangin tante gini. Ya, pokoknya aku jelasin. Jadi aku jelasinnya gini. Jadi ya apa cara jelasinnya memang harus benar juga sih. Jadi pas ketemu tuh benar-benar ya pertama pasti harus minta maaf lah. Iya. Setelah udah minta maaf, tapi nggak boleh cuma di situ sih setelah aku belajar ya. Jadi ketemu nih minta maaf, sorry nih duitnya ini. Nah, tapi jelasin juga apa yang akan kita lakuin berapa tahun ke depan supaya duitnya bisa kembali. Nah, please jangan penjarain karena istilahnya nih jangan bawa ke hukum karena kalau bawa ke hukum kan nanti saya di penjara saya nggak bisa balikin. Balikin. Oh iya itu benar. Sayang juga kan gitu. Jadi tapi papaku udah brief ya kamu harus siap mau diudahin mau diapa itu haknya mereka gitu dasarnya. Tapi akhirnya ya dengan begitu pelan-pelan akhirnya lunas sih. Cuman memang ya takes time aja. 4 tahun ya lama banget sih. Apalagi di tahun pertama dapatnya dikit banget untuk nutup itu susah banget. Oke. 4 tahun untuk ngelunasin itu. Nah yang menarik kan Vici kan hadir di saat Kevin lagi drop banget ya. Ibarat kata kita mau beli rumah, ada rumah yang udah jadi, ada rumah yang bobrok dan perlu renovasi. Kenapa kamu masuknya ke bobrok dan renovasi itu daripada beli baru yang udah jadi tinggal masuk, tinggal bawa barang ibaratnya gitu. Soalnya kan aku selalu pacaran tuh beda agama. Jadi nggak tahu ya yang terakhir itu karena aku nggak bisa nikah karena dia kan beda agama kan. Jadi aku kayak ya udah deh aku doa gitu ya udah deh Tuhan yang mana aja tapi yang penting Muslim. Oke, yang penting seiman. Iya. Terus tiba-tiba datangnya Kevin. Aduh, dapetnya begini juga. Dapetnya begini juga. Maksudnya agamanya sama tapi dia lagi gini banget kan. Cuman mungkin aku lagi diuji mau apa enggak gitu aku kan. Ya aku lihat oh gini dong ya mungkin aku bisa gitu ya bisa sih alhamdulillah. Iya, cuman prosesnya kan waktu itu tidak akan terbayar. Setiap hari saya stres dia yang dengerin. Iya kan? Dan aku cuma ngeliatin Apa yang membuat kamu yakin bahwa Kevin bisa bangkit? Apa yang dilihat dari Kevin? Karena dia itu punya semangat yang
nanti hitungannya begini. Jadi aku makanya ya bisa gitu. Jadi dia itu walaupun putus asa tapi dia suka kayak nulis nanti hitungannya gini ya. Kalau kita kerjain ini kali segini berapa M ini. Dia itu suka begitu. Jadi aku punya. Jadi pacarannya hitung-hitungan ya. Kayak matematika kan. Aduh. Iya kan. Kan yang kau sayang kayak ada sweet-sweetnya. Ya kali nggak ada. Ada. Tapi memang momen romantis itu ya benar kata Vici sih, sedikit. Karena lebih banyak momen akunya lagi galau, stressful, galau, dia semangatin aku. Jadi emang ya that's why begitu menikah ini buat kita tuh pencapaian kita banget gitu loh. Bahwa kita udah lepas dari itu. Gue gak kebayang sih, Vin, lu di masa itu ya. Umur berapa waktu itu? Pas lagi drop? 23, 24. Ya Allah. Oke. Secara umur masih muda. Mentalnya juga belum terpupuk sempurna lah istilahnya gitu ya untuk orang-orang seusia itu. Lu gak pernah terjebak di, maksudnya lingkaran setan pemikiran lu ya? Maksudnya, aduh ada cara gampang nih sebenarnya keluar dari masalah ini. Misalnya lu ngilang, atau lu mengakhiri hidup, atau benar banget. Gitu. Itu keren banget pemikirannya, sempat kepikiran dua-duanya bahkan. Tapi memang yang dipikirin tuh orang tua aku gitu. Sebenarnya kalau nggak ada orang tua aku, bisa aja aku ada kepikiran aku ngilang dulu, tapi aku cari duit juga sebenarnya. And then aku ngasih mereka duit gitu. Cuman kan papa mamaku kasihan nanti mereka kan membangun nama baik kan susah banget ya. Tahun. Iya benar. Dan kayaknya kan hati-hati sama gosip, masa aku yang ngerusak kan kayaknya gimana gitu. Jadi dilemanya di situ, kayak nggak bisa lari nih gitu, harus fight sampai habis gitu. Terus yang bunuh diri tuh bener lu kepikiran dulu? Kepikiran doang ya, bukan maksudnya literally udah attempt gitu belum. Jadi cuman kepikiran. Itu pas udah pacaran nih? Iya. Oh my god. Jadi lu ngomong itu ke Vici? Iya, aku cuma bilang sabar. Dia di kamarnya diem, nggak mau makan, nggak mau apa gitu. Jadi setiap hari aku harus ke rumahnya, kayak papa mamanya. Cuma kan dia mungkin cerita tapi nggak cerita sama aku kan. Jadi aku tuh setiap hari ke rumahnya. Untuk kasih dia support, mastiin dia baik-baik aja dan lain-lain. Oh my god. 3 tahun 4 tahun. Kalau orang tuamu pas tahu dia, maksudnya tidak sesukses yang sebelumnya gitu. Gimana awalnya? Papa aku bilang nggak apa-apa, nanti juga dia sukses kok. Gitu jadi. Gitu. Keluarganya unik juga sih. Temenin aja kata dia gitu. Oh ya udah. Percaya aja ya. Aku juga nggak bilang ke teman-temanku kalau Kevin itu lagi drop. Jadi temanku taunya gila ya lu naik Ferrari merah gini. Oh iya, dalam hatiku. Padahal gue naik Luxio dia. Tapi kita tutupin dari media loh. Jadi media gak ada yang tahu kita bahas sebenarnya. Jadi yang buka cerita itu emang aku sendiri. Ada satu wartawan tapi yang tahu. Jadi dia lagi manggung. Oh si Munardi pasti tahu yang tinggi. Tiba-tiba dia mau foto kan, foto kita dong. Kevin bilang, fotonya jangan kelihatan mobilnya ya, ini mobil kantor. Oh iya. Padahal itu mobil kita loh. Foto di dalamnya aja, jadi jangan kelihatan luar kayak gitu. Memang bener sih ngagetin sih kemunculannya saat itu ya. Maksudnya ya gue tahu kabar terakhir lu ya masih ngeband sama Viera, lu masih produce artis-artis, lu bikin lagu dan lain-lain. Terus tiba-tiba nama lu menghilang, terus muncul dengan kabar kebangkrutan lu bangkrut gitu. Lu nutupin itu semua dari orang-orang, berarti yang tahu cuman circle-nya kecil dong. Kecil banget. Aku sama keluargaku sama keluarga Kevin aja. Dan klien-klien itu. Iya, sama klien udah. Itu sampai kalau ke mall ya kita parkirnya di basement 3, kalau di PEM tuh B3. Ini karena bawa Luxio. Iya, biar ketahuan. Pokoknya di B3 gitu. Gak ada yang boleh lihat kita keluar. Ada momen begitu. Karena dia tadinya naik Ferrari merah. Kan kontras gitu kan bro. Sebenarnya gue gak apa-apa naik Luxio. Sebelumnya lu gak mau dilihat orang lu jatuh. Iya, jauh. Aduh, itu. Tapi akhirnya lu berdamai dan akhirnya lu menceritakan masalah itu tuh berarti kan lu udah memaafkan diri lu bahwa yang tadinya Kevin Aprilio adalah musisi yang cukup sukses dikenal orang, terus tiba-tiba mengalami sebuah kebangkrutan atau penurunan drastis di karirnya. Berarti lu udah berdamai dengan itu kan? Sebenarnya 2 hal sih kenapa akhirnya gue expose cerita itu. Satu, sebenarnya gue tuh harus ngasih dia gimana? Karena ketika gue udah nggak bangkrut lagi, terus gue ya dibilang pokoknya lumayan lah, udah aman lagi gitu ya. Itu banyak yang beranggapan terang aja dia mau sama saya karena saya sukses gitu. Ada gitu-gitunya. Sebenarnya sih harusnya sih nggak peduli-peduli banget ya. Cuman ya lagi baper, momennya lagi baper aja tuh kali ya. Terus aku harus expose nih cewek sebenarnya inspiratif gitu. Sebenarnya buat dianya gitu.
bukan mau bikin cerita, tapi memang menurutku nih udah saatnya semua orang harus tahu deh dia nih sebenarnya baik karena aku dulu susah, aku bangkrut gitu loh. Tujuan pertama itu dan tujuan kedua sebenarnya ada kayak dendam positif pribadi ke klien-klien yang dulu neken-neken aku juga gitu. Kalau intinya ya kan gue udah lunas kan, begitu lunas langsung maksudnya gue expose aja sekalian daripada ada yang bikin cerita-cerita versi mereka. Nanti ada omongan-omongan lain lagi. Udah denger aja versi langsung nih yang realnya gini. Kalau yang pertama tadi yang kamu bilang siapa tuh yang induknya tuh, itu gimana tuh orangnya? Yang di penjara. Yang di penjara itu? Induknya. Induknya aku bilang. Mentornya dia lah. Induk yang paling atas. Iya benar-benar. Ya dia sih sekarang sih aku dengar udah keluar dari penjara. Cuman susah ya kalau aku mau nagih dia juga kayaknya akan beralasan nggak ada duit atau mungkin juga ya sebenarnya sih kalau mamaku sih bilang tetap tagih aja, cuman nggak tahu ya aku di titik sekarang udah gimana ya coba ikhlas. Mencoba ikhlas juga sih, kayak ya udahlah urusan dia sama Tuhan aja gitu loh. Oke. Nah kalau teman-teman di Viera waktu itu ada yang tahu juga kasus kamu? Tahu semua, tapi mereka tetap silent semua ya, kompaknya begitu ya. Baik sih mereka, maksudnya ya support aku juga. Gitu. Cuman yang bikin penasaran adalah Vicky-nya gitu, maksudnya pacaran kan 4 tahun, hampir 5 tahun lah ya. Menemani di masa-masa susah kan ya kalau kita ngomong sekarang 4 tahun, 5 tahun, kayaknya sebentar, tapi kan perjalanan kan lama bro. Apa yang membuat terus yakin gitu? Pasti ada lah godaan-godaan di tengah. Iya, pasti ada sih. Cuman aku ngeliat Kevinnya kasihan juga ya. Jadi karena dia kan kayak, aduh aku udah gak mau hidup nih, gitu-gitu loh. Jadi aku kayak gak tega kan, kalau aku misalkan tinggalin sih kenapa-napa, aku dosa juga gitu kan. Ada kepikiran gitu ya. Jadi lihat Kevin kayak gitu ya mau gak mau aku harus semangatin Kevin gitu. Dan aku juga kurangin kerjaan aku di model kan, gitu, untuk sama Kevin gitu. Kita kerjain apa berdua gitu. Jadi ya intinya sih aku ya cuma mau bantu Kevin untuk bisa selesai utangnya dia gitu. Kalau cara Kevin menenangkan Vici hanya dengan analisa hitung-hitungan dasar itu, berarti kan analisanya bagus banget. Amin. Lu termasuk orang yang well prepare ya? Ya mudah-mudahan sih. Sebenarnya gue masih banyak belajar lah. Cuman gue nggak ngerti sih, gue punya. Tapi dia positif terus. Jadi kalau misalkan ini nih dijual, kamu jual ini ya kalau 100.000 yang beli, ini bisa 17M gitu. Dia tuh kayak, oh iya, jadi dia harus disemangatin lagi. Kalau kita patahin, nggak mungkin lah. Nanti dia juga jadi drop lagi. Akhirnya gue percaya Kevin Aprilio adalah orang yang punya planning yang cukup matang. Mengingat tadi sebelum datang ke sini aja, dia WhatsApp Usi mau ngobrolnya, telepon. Nanya kita ngobrolnya di mana, kursinya warna apa, biar bajunya nggak ganggu kursinya. Takut salah aja gitu. Nggak, aku kan takut. Kan kalau nggak salah kan punya program yang di tempat tidur. Iya. Kita takutnya kita udah rapi banget. Terus nggak tahu kita iya, kenapa kita nggak? Kita nggak tahu. Iya tadi aku bilang Kevin nelpon aku bilang gitu. Makanya kita juga kita harus rapi juga nih. Enggak. Enggak, tapi kan dulu kan kamu cerita sama gue, kan emang ada kan yang gitu kan, cowok yang benar-benar rapi itu juga bagus kan, bagus banget ya, nggak selengean gitu. Langsung udah hitam netral aku bilang gitu. Tapi ujian buat Vici udah terlewati, paling nggak menemani laki-laki di masa dia susah. Sekarang ujiannya mungkin ada di Kevin nih. Ujiannya di laki-laki nih ya, udah kapan lagi. Tapi gini bro, jadi apa-apa aku buka aja. Jadi selama 4 tahun itu ya mungkin saking stresnya kan ada momen yang ibaratnya ini udah hidup gue terakhir nih gitu loh. Jadi apa gue puas-puasin aja. Makanya aku sering suruh, sebenarnya ada momen awal-awal aku malah minta dia udahan sama aku. Oh gitu. Supaya udahlah gue udah di titik terakhir nih, ibaratnya gue puas-puasin duit gue buat apa ya, negatif sih jadinya. Maksudnya buat yang ngedate sana sini gitu loh. Jadi cuman belum terjadi sih, belum sampai ke habit itu. Makanya memang ada momen pas jadian awal-awal tuh sayanya juga aku belum terlalu setia gitu loh. Memang di awal aja, di awal. Jadi ganti-ganti mulu.
Kan di berapa bulan gue udah sabar. gila ya udah bangkrut playboy gitu kayak gila dia orang. Aduh ini temenku juga, aku nggak bilang kan ke temanku kalau dia ini bangkrut gitu ya. Cuma temanku bilang udah lah Ci, tinggalin aja, dia ini udah playboy begitu. Kanan kiri. Enggak, dalam hatiku udah playboy bangkrut. Dan itu tuh game sama Mici dan gue nggak bakat selingkuh, pasti ketahuan Ketahuan mulu. Jadi nah sampai akhirnya sekarang ya udah kita punya satu habit lucu ya. Dan aku udah menerima karena aku udah lurus banget gitu. Jadi setiap aku pergi kemana-mana, kalau nggak dianya ikut, aku share live location. Share location loh. Share live Itu beda loh bro. Udah Jadi GPS. bisa di track anytime lu di mana ya. Gue udah nggak bisa apa-apain dah. Padahal aku nggak minta, dia karena punya permasalahan kan, jadi dia kayak gitu. Nah, maksudnya aku mau ngasih dia biar nggak insecure gitu. Oh iya. Aman kok. Hebat banget berarti ya. Tadi ya, gue baru mau bilang Kevin ini mungkin salah satu laki-laki setia. Karena dari dulu sampai sekarang gue kenal Kevin, gaya rambutnya selalu begitu. Gue pikir ini salah satu bentuk konsistensi dia setia dengan look dan penampilan. Ternyata pernah ada story gitu. Karena selingkuh-selingkuhnya itu tuh kali. bukan yang udah sampai sayang gitu nggak. Dan flirting sana sini lah. Tapi ya ketahuan terus gitu. Jadi memang kayaknya gue emang nggak bakat bro. Jadi emang apa ya, karena orangnya mungkin gue terlalu jujur kali ya. Bakat kamu apa? Selingkuh. Lucu banget itu. Tapi kenapa maafin? Iya ya. Kalau mungkin ya kita nggak bisa memposisikan diri di sama posisinya gitu Bici kan, gitu. iya. Tapi kalau ngebayangin aja, gila, gue udah nemenin lu Udah lagi nemenin, susah. iya. Lu nya malah lirak sini lirak sana. Ya udah, mendingan gue. Iya udah ya, gue pergi aja gitu ya. Sebesar Gak tahu itu ya, kan kadang-kadang cintanya. kalau dia udah mohon-mohon itu, aku nggak tega ya. Terus nanti mamaku udah maafin aja, nanti pasti bisa berubah. Jadi mamaku ikut campur mulu, aku kayak jadi aku maafin lagi gitu. Nah, tapi di masa-masa kamu awal-awal Kevin yang tadi selingkuh sana selingkuh sini, berarti kan awal pacaran dong? Iya. Awal Nah, pacaran kok. Udah sering upload di Instagram juga nggak mereka kalian berdua? Udah. Nah itu pasti netizen kan mikirnya kamunya pasti yang dibully nggak sih awal-awal? Biasanya kan gitu, kalau cowok ganteng nih, artis cowok, wah punya pacar, wah nih ceweknya nih begini. Biasa kan kayak gitu kan? Makanya yang aku bikin statement yang awal gitu ya? soal 17M utang terus dia nemenin aku itu karena gara-gara dia itu. Jadi selama perjalanan itu si ceweknya pasti kayak aku dulu sama dia gitu kan, aku tuh jangan dibully kan. Oh kenapa sih? Cewek selalu digituin. Oh karena ini lebih muda. Gitu. Tapi ada juga yang sisi gue nya mah ada. Iya. Oh jadi aku dibully juga kan banyak, pasti kan. Terus Oh, pasti kayak mau ininya bajunya doang. begini. Aku tuh kesel banget, padahal bajunya dia yang suka. Dia dimarahin netizen Kok itu gitu. sama sih? Pas udah berapa sih? Apa sih baju apa sih? Baju apa ya? Jadi aku misalkan pakai baju nih, agak seksi gitu kan. Aku udah bilang, Vin aku gak mau foto kayak gitu, nanti aku dibully. Gak apa-apa ini. Terus dia foto, di-upload sama dia kan. Ya aku yang di DM, bajunya tuh ya, itu. Padahal kan bukan aku. Sebenarnya aku tuh sukanya pakai baju gini-gini nih. Dan dia tuh gak suka, kayak Maunya yang seksi. Maunya yang seksi gitu. iya dia maunya yang body gitu. fit gitu kan. Kalau aku kan maunya kayak gini, karena gak risih gitu kan. Kalau dia pengennya, orang lihat gitu. Tapi aku yang dibully, habis aku sama kalau dong dibully. kita. Ya, susah ya kalau ngomongin agama ya itu susah lah beda. Cuman kalau ngomongin fantasinya cowok kan Berarti Cuman selama gini bro, misalnya yang bikin lucu itu orang tuh ngelihatnya karena muka aku kan baik-baik. Baik-baik Muka banget dia kan. ini ya bukan cewek baik-baik, tapi sebenarnya baik banget. baik banget Baik gitu, banget. nggak apa bukan yang Nggak gitu. neko-neko lah ibaratnya. Jadi kayak agak kayak Kebalik gitu. ya. Iya, Kadang aku bener-bener. sama dia suka sebel juga. Kok kamu yang kayak gini, aku yang dibully? Kan kamu sebenarnya yang nggak baik gitu. misalnya. Iya, gitu. Soalnya muka dia ini kan sweet, baik iya, gitu. Sebel gitu. aku kan. Semuanya dijual. Dijual semua kecuali Luxila ya. Nikahannya. Harusnya kan nikahnya, saya terima nikahnya. Saya terima nikahannya. Grogi bro. Terus di komen netizen.